Episode 17. Pak Andi, ujar Pak Rudi menyalami sepupu bosnya ini. Pak Andi dulu pernah beberapa kali datang ke kantor saat masih Pak Harun yang menjabat sebagai CEO. Saya dengar Bapak yang akan menggantikan posisi Pak David sekarang ya? Tanya Pak Rudi dan diangguki Pak Andi pelan. Kalau begitu langsung ke ruang produksi saja Pak. Nanti saya perkenalkan Bapak pada karyawan lainnya, ajak Pak Rudi. Pak Andi mengikuti langkah Pak Rudi masuk ke arah ruang produksi. Mohon perhatian semuanya. Saya mengganggu waktu kerja kalian sebentar, saya ingin mengenalkan Bapak yang berada di sebelah saya ini. Pak Andika Wijaya. Beliau saat ini yang menggantikan posisi Pak David untuk sementara waktu. Jelas Pak Rudi membuat Dara tersentak kaget. Kemana David? Ya, nggak seru lagi deh kerjanya. Kemana Pak David Pak? Tanya Ratih membuat Dara menoleh ke arah Pak Rudi. Pertanyaan yang ingin dia tanyakan sudah ditanyakan Ratih duluan. Pak David sedang ada di Bali untuk mempersiapkan pernikahannya. Dek. David tidak membicarakan soal apapun pada Dara. Apa benar David akan menikah? Hati Dara sedikit sakit mendengarnya, tapi memang ini adanya. Karena hubungan mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Jika memang David sudah menemukan tambatan hatinya di Bali kali ini, Dara yang harus mundur. Karena dia harus mempertahankan rumah tangganya dengan Harry. Nikah. Yah, patah hati berjamaah dong kita, seletuk Ranti. Husef. Tegur Bu Kia. Tenang, lelaki tampan di sebelah saya ini juga masih sendiri. Goda Pak Rudi membuat Pak Andi tersenyum tipis. Masih tampan Pak David lah. Bibir seksi dengan jambang halus mirip aktor Turki. Bisik Ratih. Setelah mengenalkan sosok bos baru Pak Rudi dan Pak Andi segera pamit ke ruangan. Gue ke toilet sebentar ya. Pamit Dara berjalan cepat. Dara membasuh wajahnya perlahan. Dilihatnya ke arah cermin. Wajahnya cantik, jauh lebih cantik dari pertama kali dia menginjakkan kaki di Jakarta, dan ini semua berkat David. Bagaimana mungkin Dara bisa melupakan lelaki itu begitu saja? Ayo Dara. Lu pasti bisa, bukannya lu yang selama ini ingin hubungan ini berakhir, tapi kenapa di saat berita pernikahan David lu malah sakit hati? Lu hanya perempuan pemuas envesu David. Selama ini, sadar, kalau dia cinta nggak mungkin pergi dari kantor ini dan memilih menikah di Bali. Oceh Dara sendiri? Dara mengambil ponselnya dan menghubungi David. Tut, ponsel David mati. Benar, dia benar-benar pergi. Isak Dara. Dara memblokir semua kontak David. Dia tak mau lagi berurusan dengan David. Mungkin ini akhir semua perjalanan kisah perselingkuhannya. Lu harus fokus sama pernikahan Lura. Iya, tentang anak yang diminta sama ibu. Lanjut Dara sambil mencuci wajahnya lagi. Dara merapikan dandanannya dan keluar dari kamar mandi. Dara melangkahkan kakinya berusaha tegar untuk menjalani hidup selanjutnya tanpa David. Pukul 2 siang David baru membuka matanya. Kepalanya sedikit pusing, mungkin efek obat tidur yang diminumnya semalam. Sial, kenapa malah jadi ngantuk begini? Kesal David. David mencari ponselnya dan menemukan di kantong celananya. Ponselnya dalam keadaan mati, mungkin kehabisan baterai. David segera mencarger ponselnya. Dia sudah tidak sabar untuk menghubungi Dara sang kekasih, karena hari ini Senin sudah pasti Harry telah berangkat ke Lombok. Tubuh Miranda seakan remuk, tidak bisa bangkit. Karena keganasan sang suami semalaman suntuk.
Dilihatnya sang suami terbaring di sebelahnya lelap. Mungkin masih lelah akibat pertempuran mereka semalam. Sial, kenapa bisa tertukar? Kesalnya mencoba bangkit tapi bagian sel asteris ngannya terasa perih dari semalam. Harun tak memberikannya ampun. Miranda berjalan terlatih ke arah kamar mandi mencoba mencari pegangan agar tidak jatuh. Tut, tut, kenapa tidak bisa dihubungi? Batin David, apa Dara sedang kerja? Lanjutnya, David mulai cemas karena sang pujaan hati tidak bisa dihubungi. Dara, kemana kamu? Ujarnya pelan. David memilih bangkit untuk mandi agar pikirannya sedikit tenang. Mungkin Dara sedang bekerja. "Pa, bangun Pa," ujar Miranda karena sudah pukul 4 sore sang suami tidak bangun juga. "Pa," panggil Miranda lagi. Kenapa lelaki tua ini belum juga bangun? Apa dia mati? Batin Miranda sedikit merinding. Pak Harun berusia 50 tahun. Meskipun usianya tua, kulitnya masih kencang karena Pak Harun rajin berolahraga. Dia tidak seperti kebanyakan lelaki tua, dia masih tampak gagah tanpa kerutan. Miranda terus menggoyangkan lengan Pak Harun. Tapi tak terlihat pergerakan sedikit pun membuatnya sedikit takut. Jangan-jangan sang suami benar-benar mati. Bagaimana ini jika dia mati? Pasti akan diusut oleh David dan ternyata menemukan zat perangsang di tubuh tua bangka ini. Aku tidak mau dipenjara, ucapnya ketakutan. Pa, bangun Pa, tolong bangun Pa, panggilnya lagi tapi tetap saja Pak Harun tak bergeming. Di sisi lain David terus mencoba menghubungi Dara tapi tetap tidak bisa. Apa kamu ingin menjauh dari Kura? Tidak bisa. Tidak akan bisa. Kesal David. Meski kamu ke lubang semut sekalipun akan tetap aku cari. David menghubungi Pak Rudi menanyakan kepulangan karyawan, ternyata sudah pulang 5 menit yang lalu. Dan semua karyawan hadir hari ini. Tapi kenapa Dara tidak bisa dihubungi? Dengan perasaan kesal David keluar kamar ya. Dia ingin mengisi perut terlebih dahulu karena sudah sore. Setelah itu akan berbicara dengan papanya untuk kepulangannya ke Jakarta. Jika papanya ingin menetap di Bali silahkan, yang jelas dia tak mau jauh dari Dara. Apalagi saat ini ponsel Dara tidak bisa dihubungi lagi membuatnya sangat panik. Pa, pekik Miranda kuat, dia segera memasangkan celana pendek untuk sang suami dan harus segera mencari pertolongan di luar. Miranda keluar dari kamar berpapasan dengan David yang akan turun ke lobi. Fit, Papa Fit, tolong Papa. Papa kenapa? Tanya David ikut khawatir melihat Miranda panik. Tolong Papa, kamu lihat sendiri di kamar. Papa tidak bangun-bangun. Pinta Miranda membuat David sedikit mengerutkan keningnya. Dia tak bisa langsung percaya begitu saja dengan perempuan licik ini. Tapi sepertinya kali ini Miranda tidak berbohong, terlihat jelas wajah ketakutannya menunjuk kamar. David ngikut Miranda dari belakang dan melihat sang papa sedang terbaring di atas kasur. Sekilas dilihat seperti sedang tertidur pulas, tapi dibangunkan tak kunjung bangun. Papa pingsan, ucap David. Hubungi pihak hotel minta disiapkan mobil. Kita bawa Papa ke rumah sakit sekarang, ujar David dan diangguki Miranda. Patuh David segera mengangkat tubuh sang papa. David duduk bersandar di ruangan rawat inap Pak Harun. Sedangkan Miranda menunduk takut di atas sofa yang ada di ruangan itu. Tadi dokter sudah menjelaskan kalau Pak Harun kecapean dan hanya perlu istirahat total untuk seminggu ini.
David tahu apa yang terjadi dengan papanya karena dia bisa melihat jelas kamar hotel yang berserakan dan baju tercecer di lantai tadi. "Jangan kau paksakan papaku untuk nafsumu yang tidak jelas itu," ujar David. "Itu kemauan papamu, Fit. Bukan aku hanya mengikuti saja," jawab Miranda membela diri. "Aku tahu kamu perempuan liar yang _KS, papaku bukan lawanmu. Lebih baik kamu menjauh dari keluarga kami," ketus David. "Ini semua juga karena kamu, Fit. Kamu meninggalkanku. Coba saja saat itu kamu mau mendengarkan penjelasanku." "Stop," potong David. "Penjelasan apa?" "Penjelasan kalau kamu tidak pernah puas dengan satu lelaki. Penjelasan kalau kamu lebih memilih berselingkuh di belakang Kuha. Penjelasan apa? Kalau kamu adalah seorang asteris," teriak David membuat Miranda mendekatinya. Plak. Satu tamparan dilayangkan Miranda untuk David. Lelaki yang pernah ada di hidupnya ini benar-benar merendahkan dirinya. Meskipun dia dulu memang berselingkuh, tidak seharusnya David menghakiminya. Setidaknya beri dia kesempatan kedua. David menarik sudut bibirnya kecil. Dia menatap Miranda dengan wajah marah. Diliriknya Pak Harun yang masih tertidur pulas di atas ranjang rumah sakit. Dan beralih pada Miranda yang terlihat ketakutan. Ditariknya tangan Miranda menuju kamar mandi. "Fit, kamu mau apa? Lepas, Fit," ujar Miranda berusaha menarik tangannya, tapi tenaganya tak sebanding dengan David yang bertubuh tegap dan berotot itu. David mendorong Miranda ke tembok kamar mandi dan mengangkat dress yang dikenakan ibu tirinya itu. "David, kamu mau apa?" tanya Miranda. David memasukkan tangannya ke dalam segitiga penutup *Slik. Miranda membuat perempuan itu melnguh nikmat. Hanya dengan *ngan saja David membuatnya melayang. David menambah satu *nya lagi membuat Miranda membuka lebar *ngannya agar David bisa bermain lebih leluasa. Fit. Terus Fit. Racau Miranda membuat David menyeringai licik. "Sayang, kamu selalu mengagumkan." Sah Miranda. Belum sempat mendapatkan pasannya, David menghentikan aksinya dan menarik tangannya. Lalu menghidupkan keran air untuk mencuci tangan. Membuat Miranda bingung kenapa tiba-tiba David berhenti saat dia belum mendapatkan pelepasannya. "Ini cukup membuktikan kalau kau memang asteris murahan. Semalaman kau bermain dengan papaku hingga papa sakit dan pagi ini kau masih bisa meracau ke nakan denganku. Benar-benar asteris profesional," maki David. "Kau lihat, tak sedikit pun milikku berasteris aksi melihatmu. Karena apa? Karena kau bukan sarangnya." Lanjut David segera pergi meninggalkan Miranda sendiri di toilet dengan perasaan kesal. "David, sialan kau," pekik Miranda marah karena David sangat merendahkannya. Di saat ini, dia butuh pasan. Kepalanya pusing karena David tak menyelesaikannya. "Awas saja kau David. Aku pastikan kamu jatuh ke pelukanku lagi," oceh Miranda sambil merapikan pakaiannya dan keluar. David segera mencari makanan di luar rumah sakit. Perutnya sudah minta diis.